Mati kau sekarang kan. Jat kali. Makanya jangan jat-jat kali di dunia ini, geng. Karma tak dibalas dengan karma. Iya. Nyawa dibalas dengan nyawa. Nyawa dibalas nyawa. Harta orang kok diurusin. Udah jelas-jelas itu rumah pribadiku. Udah jelas-jelas itu rumah pribadiku. Kau gugat. Suka-suka hatimu. Menggugat-gugat. Sekarang udahlah, aduh. Sekarang kok berantem sama si Puso. Sekarang kok berantem sama Puso lah kok jadinya. Menang Pusonya lah. Mana mungkin kau menang? Mana mungkin kau menang kan lawan Puso? Kutanya dulu kau. Gak mungkin kau menang lawan Puso. Sejago apapun kau, gak mungkin kau menang lawan Puso. Pasti kau mati lawan Puso. Makanya tengok-tengok yang kau lawan. Udah lama aku gak live. Udah lama gak merepet. Karena apa? Kita udah sampai mau kasasi. Ngerti kalian kasasi? Kita itu udah sampai sidang pengadilan loh, pengadilan. Sekarang mati pun bawa cucu. Tapi gak apa-apa lah, biar ada kawannya. Ini loh yang kau siksa-siksa dulu masih di perut. Ini udah besar dia, tapi kok udah mati ya. Mungkin lah kau. Kayak mana supir Pusonya ya? Masih hidup nggak? Jadi siapapun kalian yang tahu nomor supir Puso, tolong ya kasih tahu nomornya ke aku, inbox. Aku mau bilang makasih banyak. Iblis, dia iblis itu, iblis yang mati itu iblis. Jadi nggak perlu kalian kasihani yang mati itu iblis. Dia mau ngincar rumahku diincar. Dan 2006 itu dia yang bobol rumahku. Nggak ku apakan sih, cuman kami masuk pengadilan. Dan udah mati pula dia. Rencana mau sampai kasasi. Nggak kau janggolak kami kan kak? Udah di sini aja kita. Udah berani. Di samping kak, sekarang ada sih. Itu kursi. Enggak kok sih Kami datang mau klarifikasi Facebook kakak. Kami salah satu korban yang keberatan dengan statement kakak. Kakak punya urusan pribadi dengan dia, kami nggak campurin. Apapun permasalahan kami nggak campurin. Tapi ibu ketiga anak itu penderitaan kami juga. Kalau kakak tidak merasa sependeritaan dengan dia, itu urusan kakak. Tapi kami sependeritaan dengan dia. Saya seorang ibu. Saya tidak punya urusan dengan mereka, tapi saya punya naluri seorang ibu. Saya keberatan dengan statement kakak. Mau kakak bawa ke hukum manapun saya siap. Statement kakak itu melukai hati banyak orang. Di mana hati nurani kakak? Punya anak perempuan toh? Hanya karena masalah kakak dengan dia, lantas kakak menghakimi dan mendoakan orang lain. Sampai kakak bilang terima kasih sama Puso. Kakak bisa bayangkan dia berada di antara hidup dan mati. Kakak nggak pernah bayangkan itu. Kakak bersukaria di atas penderitaan orang lain. Luar biasa kali kakak. Iblis pun sekarang gemetaran lihat kakak. Kenapa kakak sanggup melakukan hal itu? Melebihi mereka. Taunya kakak diambil anak-anak itu sekali tiga dari hadapan mamanya. Hebat kali kakak membuat statement itu. Apa perlu kita putar ulang siaran langsung kakak itu? Didukung oleh suami kakak juga. Kami sudah melapor ke ketua RT untuk datang ke tempat ini. Satu pun gak ada di tempat ini yang mendukung kakak.
Itu anak kakak ajarin kebencian dari kecil. Apa yang ada di benak kakak? Bapak udah mendongusek. Bukan orang lain. Sanggup kakak melakukan itu. Itu bukan hanya duka mereka, duka saya, duka mereka, duka semua orang di sini. Viral pemberitaan itu Kak tentang kematian mereka. Saya punya anak. Saya bayangkan anak saya di rumah sakit aja separuh jiwa saya pergi. Gimana ibu itu yang 3 anaknya pergi sekaligus? Di BGH doang bu minum naik. Adalah baku mangolu Tuhan. 3 kau ambil sekaligus. Pengorbananku selama ini sia-sia katanya. Pergi kau ke rumah duka, kau dengar tangisannya, biar tahu kau betapa sakit dan terlukanya dia. Kau ganti dengan apapun gak bisa mengembalikan dukanya dia. Bahkan kematian siapapun tidak bisa mengembalikan dukanya dia. Kau ganti dengan hartamu yang kau bilang rumah ini jadi perdebatan pun tidak bisa mengembalikan hartanya dia itu. Itunya kebanggaan dia. Terlalu jahat saya kalau sampai menyumpahi kau mengalami hal yang sama juga. Saya yang viralkan kamu di Facebook itu. Facebook saya tidak berhenti dari tadi. Tidak ada satu orang pun yang bilang berhenti untuk memviralkan kamu. Semua setuju dengan statement saya. Semua setuju. Kalau saya ikutin tadi kemauan semua orang, udah diserang rumahmu ini. Karena saking kejinya ucapan ini. Tapi kami lah mengakui itu. Artinya, kenapa sama kami yang menutupi serangan dari luarnya malah kami. Kami ganjal semua. Jangan terlalu kejam kau. Hari ini harusnya kau nggak di sini. Minta maaf kamu ke rumah duka. Apapun persoalanmu. Saya juga punya musuh. Berpengadilan kau bilang, sudah saya lakukan. Sudah putus, sudah. Orang yang paling saya benci, seandainya mengalami duka ini, saya tidak akan pernah sanggup melakukannya. Nggak apa-apa nang ya. Nggak apa-apa. Bagat musuh Mali. Tapi bisa kamu seperti itu. Itu dia bilang ke Mas sama dia berkelahi sama dia. Itu suaminya. Iya. Itu pun ikut kok di viral itu. Kalau itu, tunggu itu. Ini saya juga punya suami. Kalau suami saya, seharusnya suami itu, kalau perempuan ini ngedepankan emosinya, udah seharusnya itu yang apa? Udahlah. Cuman itu aja yang dari itu nggak ada itu. Tak boleh kayak gitu tuh. Terlalu kejam perbuatan kalian ini. Aduh, satu malam saya nggak bisa tidur mikirkan itu. Cuma yang ngerti masalah kemampuan itu ngeri sebelum kamu. Iya, itu terlepas itu semua itu. Sudah saya bilang, saya dihina. Saya kami masuk kantor polisi loh. Di tengah kemiskinan saya masuk kantor polisi. Seandainya duka yang sama dialami oleh lawan saya pastikan saya ada di rumah duka ini, bukan dengan lain. Saya pastikan saya di rumah duka. Saya pastikan. Kalau kalian punya harta 5M, kalian kasih sama dia, tidak mengembalikan sukacitaannya. Iya. Seandainya kalian sumbangkan, ini uang 5M. Lupakan kejadian anak-anakmu bilang, tidak akan melupakannya. Yang dalam mulut beko saya juga. Sakit banget itu, nggak ada yang lebih dari situ. Tua-tua do kita semarin nama katai. Bukan sedang lagi anak muda yang tidak tahu gimana punya anak. Itu anak itu nangis, khawatir kan? Iya. Khawatir kan? Begitulah mereka yang kehilangan lagi. Jadi saat tadi kalau seorang nama cerita, mau kereta ini ngambilin dari dia biar triplet nama yang kap. Dan ada ide, gimana lagi nama gitu? Bah, kepala itu udah template, tinggal giginya aja yang cengleng. Aku pun itu tidak semua kita lulus, ada permasalahan keluarga. Tetapi jangan karena kematian, sakit aja, nama tujuan apa? Simpul itu. Ada kan waktu itu bermasalah, dilarikan uangnya, penjarakan katanya. Begitu dipenjarakan sakit ditebus loh. Ini yang sudah membesarkan dari kecil, ada hubungan saudara, tiba-tiba saudara itu menjadi korban yang menurut dia ini sejarah cangkang. Yang kusesalkan memang itu, salah satunya itu. Karena itoknya kepala rumah tangga yang mengatur istri. Istri itu ngomong tak kayak mana, udahlah. Itu aja ku dengar dari itu. Oh, Begitu waras dobe halakon. Terus gitunya aku bilang. Tapi karena itu mendukung pula. Memanasin dia, mengajari dia harus ngomong gini. Memang maaf ya itu, ku bilang kalian keluarga tidak waras. Rasaku. Iblis saja ketakutan Tidak gitu. kenal loh saya sama yang kecelakaan itu sama sekali, ketemu juga nggak pernah.
Iya. Saya hanya lihat foto. Begitu dibilang 3 anak meninggal, saya meneteskan air mata. Gimana ibunya ngangkat kepalanya? Dan kami itu Sakit banget loh itu. siapa? Suaminya pun sakit. Tidak ada kami didokterin siapapun. Nggak ada. Cari Tidak ada yang punya kepentingan di sini. murni nilai kemanusiaan. Iya. Hati nurani. Hanya kematian dan nyawa lah yang gak bisa terputus. Juga rin aku juga ada kok di status semua panik. Itu yang atau migal-gali itu kamu batu di kode itu urusan mulai. Ale mau rumah mati do. Ale di kecelakaan. Mati mulai ada waktu pusing. Ini bego amat mana manusia berokan. Di foto sama dia Parmatena. Ya. Ditinggalkan supirnya Fusonya, lalu jalan seperti ular. Mereka nggak tahu mau kemana, dibantai Fuso itu. 40 Bisa nggak sih bayangin? Kita antara hidup dan mati kita sadar, tapi kita di ujung jurang. Pernah bayangin seperti itu? Nama kami kalau ada pengidammu asal kamu lihat usai hidup kamu serba tua. Ale itu narok kamu. Nggak tahu ada yang hidup besok seperti apa. Kalau dewa kau pusok ngerti mana itu. Berkali-kali kamu live, Kayak nggak bertuhan kalian itu. bukan sekali, sekali 15 menit. Awalnya dari semua kami yang hadir ini, cuman aku yang nge status itu. Awalnya kamu buat status, masih aku diam, aku pikir luapan emosi kamu oke lah. Sanggup kamu live keliling-keliling rumahmu ini hanya untuk bilang itu, lalu kamu bermobil-mobil. Kesombongan apa yang sedang kamu bangun? Jangan ajari kami sombong. Tahu kami beli. Jadi apa generasi ini kalau kayak kau semua manusia? Kalau kasih yang gratis pun kita nggak bisa ucapkan, gimana lagi yang lain-lain yang harus berbayar? Banyak orang yang bilang, kasihan anakmu, kasihan anakmu. Tapi dia nggak kasihan sama anaknya. Lebih-lebih dari pembunuh yang kalian kerjakan hari ini. Udah saya bilang, Lebih sadis. begitu aja kita datang memberikan duka sama mereka, nggak terkembalikan kemarahannya sama Tuhan. Saya bisa bayangkan jadi ibunya. Datang lagi kalian menghakimi. Luar biasa kalian. Sakit hati apapun yang kalian bikin tidak sebanding dengan ucapan kalian. Mau apapun sakit hati mereka buat sama kalian. Suami istri kalian sama aja. Di live itu kan muncul. Dua-dua kalian saling membangun untuk membuka komunikasi yang begitu seru tentang kematian ini. Karma dibayar nyata. Apa Karma lamuan dibayar gitu? tunai. Aduh. Hanya Tuhan tahu rahasia. Kapan kita, bagaimana kita, Oh, dan untuk kapan kita mati. Iyalah. Hidup ini kayak mijak ranjau. Selangkah kamu bisa selamat, selangkah kemudian gak ada yang tahu. Tidak usah terlalu sombong. Yang kamu bilang semalam, seakan-akan kamu melebihi Tuhan. Bahwa kamu gak akan mati, bahwa kamu gak akan dalam bencana, bahwa kamu tidak akan dalam masalah. Hidup kamu akan baik-baik aja. Gerakan kucing kok mati nggak tahu kalau kami bilang terserak kan? Berserak. Masalah. Kalau kau merasa bersalah, harusnya hari ini kau ada di rumah duka minta maaf. Bukan di rumah ini lagi. Coba kau baca permintaan maaf kau tadi. Tapi. Karena tidak ada keikhlasan di dalamnya. Harus Kau ikhlas. merasa selalu benar. Lepaskanlah roh iblis yang ada dalam jiwamu. Kau udah diikat iblis kau. Percayalah sama Tuhan. Coba kau bersimpuh sama Tuhan, minta ampun kau. Iblis nama rohnya. Ayo kata manusia kembali. Kata diberi. Aku pernah digigit anjing. Beginilah nyawa manusia itu. Beseraan Keseraannya gitu Iya. ucapan kalian. Nggak tahu lah dia. Masuk Dia loh bilang kepala siga di situ ke paha hukumnya. Pas Dan main ini itu. lagi- Ah. Dan ini lagi Rino. Aku, kata itu loh. kami aja nengok mau nangis. Jadi itulah dek, pelajaran lagi samamu. Tidak hak kita menghakimi orang, siapapun itu, siapapun. Entah itu, apalagi ini masih berpogami. Orang lain aja nggak boleh kita bikin kayak gitu, apalagi negara kita. Pelajaran lagi samamu. Apapun itu, apapun minta ampun ke sama Tuhan. Apalah nggak tahu kita harus sakit hatinya mereka itu bagaimana nggak ngerti.
itu nanti bisa berjalan kau. Minta ampun dulu kau sama Tuhan. Lepaskan dulu bebanmu, dendammu bila ada, kan sudah meninggal. Lepaskan semua, lepaskan. Berselamat anak-anakmu, rumah tanggamu, suamimu. Masih muda, panjang. Iya, masih panjang perjalananmu. Cantik kau, cantiklah hatimu dah Dek. Kalau hari ini suamimu di sebelahmu, Karena Tuhan. besok pun bisa diambil Tuhan, besok pun bisa diambil pelakor. Oh saya dulu 24 jam suami saya di samping saya, dicium-cium saya, dibelai-belai. Tahu dia ambil belakang. Tapi di detik kemudian pelakor hadir dalam kehidupan saya. Menurut saya sempurna, menurut saya kenyataannya tidak ada yang sempurna. Artinya kalau kau hari ini berbahagia, bersyukurlah. Itulah Dek. Kami dari orang yang sangat sakit hati dengan statementmu. Karena kami lah kurasa orang yang satu malam ini tidak tidur hanya membahas statementmu. Bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini, semua kita hubungi, semua kita hubungi. Lebih sakit hatiku mendengar ucapanmu daripada melihat video kejadian itu. Karena kok ada ya manusia yang bersukaria di atas penderitaan orang, bukan penderitaan main-main. Tadi kalau dia mungkin jalan tabrak udah selesai, ini diliun-liun. Dia tahu dia mau Dia mati. tahu dulu. dia mau mati tapi nggak bisa buat apa-apa. Di ujung jurang, tapi dalam keadaan sadar itu sakit banget. Kecuali dia kencang ngempak, mati udah selesai. Dan nyawa anak kecil itu lagi dia. Iya. Mengaku. Boy do jak kono mutar di nama lumuni. Boy jak kono mutar di nama teh. Makanya nggak bisa deh. Hanya Tuhan ya yang berhak membilang gitu. Tuhan pun nggak menginginkan kematian anak-anaknya seperti itu. Jadi itu tadi marga nenggolannya. Itulah itu salah satu. Di ibarat di Islam itu imam yang membawa dia. Kalau istri itu bisa meliuk-liuk, tapi kalau suami itu diperlukan kesempurnaan. Kesempurnaan driver. Karena ini penentu, itu penentu mau dibawa kemana rumah tangga itunya. Jadi apapun yang kalau salah, kurasa nggak perlu lah dinyatakan. Kurasa di buku manapun atau di lingkungan manapun namanya yang mati tidak boleh disyukur-syukuri, gitu loh. Jadi kalau ada kian statement itu sedikit, udahlah. Kurasa aku rada berarti ini masih bisa dibagusin, gitu loh. Jadi janganlah itu sekarang tonggak dari rumah tangga ini. Bawalah ini si Mama Stefani ini ke jalan yang diinginkan, yang biasalah menurut manusia, gitu. Jangan bersyukur-syukur di atas penderitaan, jangan sombong, jangan berapa, enggak lah. Itu tonggak dari semuanya. Karena saya heran kenapa nggak sadar-sadar ya begitu saya viralkan. Masih nantangin tadi dia ini. Iya, masih nantangin tadi dia jawab. Udah saya buka, Mak Berbi. Udah aku buka Kak Sai dalam nada ketawa. Apa yang di kepalanya? Ya banyak yang bawa. Maaf, siapa cilente itu Kak? Banyak Siapa loh racun itu? yang Siapa infokan itu? satu persatu Siapa racun infokan setan itu? semua. Memang Iya. dididik kok memang. Dan jauh main itu. Padahal kan Dek, kau berpendidikannya, kan? Ku dengar kau. Akbit. Jadi salahnya di mana? Begitu loh. Karena kalau bicara kasih itu sebenarnya tak berpendidikan pun Iya. punya. Apalagi sudah dilengkapi pendidikan, akhlak yang lebih oke. Kau jual jasa loh kamu. Jual jasa. Asal malam laku tiba-tiba gorang palang kamu. Tanam batu kan. Oh nih biar tolak kau gorang enak. Ayo mata ya aku. Dan dari kuda ke sini kok dia lebih depan ya. Tak pakai apa nasi lama nih kau enak. Itu harus kata resiko. Makanya kau di habis kau sekarang dengan perkataanmu dan itu tidak seberapa. Iya. Itu berapa? Masalahnya para korban juga kecewa dengan Semua- ucapan itu. Semua orang punya problem, punya masalah sama mamanya, yang sama saudara, yang satu darah, yang satu ini, sampai marsitikaman pun ada. Tapi kayaknya cuma kau lah yang sampai marsumbu-sumbu seperti ini, yang langsungnya. Biar dia bernasib sepanjang. Jadi jangan ya Dek ya, udah ya Dek ya, ampunlah kau sama Tuhanmu, ampunlah kau sama semua. Kalau bisa minta maaf kau sama keluarga, kan bukan siapa-siapa itu pamit, ya? Udah, gitu aja. Enggak marah. Biar tambah ngulu-ngulu, biar tambah rezekimu, sehat-sehat kalian. Itunya kalau kita bisa membersihkan, bisa damai dengan hati kita sendiri. Hatimu dulu damaikan.
Saya minggarin jaga. Cantik kalian juga ganteng itu anu. Tuh. Oke, udah. Udah. Dari mana kamu nggak kakak jadinya orang ini mengesankan hal-hal buruk. Iblis mah betul. Jadi itulah. Roh yang mengikat kau itu iblis mak wanita lu yang bisa jadi. Iya. Pergi kau minta maaf biar nggak dihantui rasa bersalah kau. Urusanmu dengan opungnya selesaikan, hatimu damaikan. Orang aku nenggolan. Heeh. Kau Iya. Rendahkan, tundukkan kepalamu. Merendahkan diri. Bukan jadi Di sampah. situ tidak akan menjadi sampah. Percaya kalau kalian. kayu masih orang Iya, kok. perlu tempat. Kadang Udah, nggak usah. Kan sudah selesai semua. Iya, udah. Tadi mereka kayak gitu juga sama kan. Iya. Gini loh, gini loh deh. Kan kalau ke Patah situ- lu Madi. Enggak, kan kalau ke situ nanti kayak mana Kak? Dia Kak wajib diserang ke apa Anda? bukan Wah, urusan kalian. Iya. Berikan saja yang Yang terbaik. terbaik. Itu. Kalau kemudian terjadi penolakan, pulang. Apa boleh buat? Kan Kak? Sama tuh ada pemukulan. Nggak ada pemukulan. Apalagi itu dalam duka, nggak ada. Nggak ada. Kalau ada pemukulan, laporkan. Kan udah ada hubungan. Iya. Ada hukum. Tidak ada yang barbar di Indonesia. Nggak ada. Semua Ada berjalan. mengasihinya semua orang. Kalau kemudian kalian diusir, pulang. Iya. Yang Nah, penting ada di keikhlasan. antara keluarga kalian kan pasti ada yang bisa jadikan penengah. Iya. Itu ajak kalian ke sana. Iya. Bantu kami. Ada Untuk temennya, ini. ada teman Karena aku, kalau niat baik, kalau niat kita baik, apapun itu pasti ada. Pasti dikasih kemudahan. Pasti jalan. Yang penting niatkan kalian yang baik. Jangan ingat-ingat lagi bapakku pun meninggal. Ini Nah, nggak usah. Itu tutup semua itu, tutup. Harus mesti kalian yang menyelesaikan masalah kalian, masalah keluarga besar kalian. Kalau nggak kalian lagi menyelesaikan, kapan selesainya? Mau anak kalian lagi? Mau Jangan lagi kalian keturunan bikin lagi? dosa keturunan itu Nggak hadir ya. Nak. boleh. Selesaikan itu. Patalu diri. Kalahkan diri sendiri. Udah, odos sendiri. Tahu odosun kan? Kasih minta ampun aku nang udah, ampun aku nang udah, ampun aku nang udah. Mungkin Udah. inilah jalannya untuk bisa Untuk baik. memperbaiki diri kan itu. Yang penting kan kenyataan baik kalian itu ya. Udah. Karena sudah aku bilang, kami yang tidak punya ada hubungan aja. Kami hanya sebagai penikmat Facebook, sebagai orang masyarakat Siantar, merasa terluka, apalagi mereka. Aku nggak bisa bayangkan, kalau mereka marah, oh manusiawi dong. Nggak mungkin dia datang langsung dipeluk kau, nggak mungkin. Dan dia lenih. Pasti, Mesti usir didengar. dia, jangan punya iblis itu pasti itu kalimat yang kedua. Kuatkan hatimu mendengar itu. Kuatkan. Tapi biar tahu rasa penyesalanmu itu benar-benar bahwa dirimu itu sudah damai gitu loh. Itu yang perlu deh. Seperti yang dibilangnya sudah terbayar. Berarti udah tinggal mau gimana memperbaiki kan itu. Ya? Kan kau bilang kan sudah terbayar kan dek. Jadi udahlah perbaikilah yang bagus. Udahlah. Yang itu jangan lagi mengingat itu, jangan lagi mengingat kesalahan dulu, kesalahan bapak ini. Selesaikan Nggak akan ada masalah selesainya kalian. kalau semua diingatin. Iya. Kita mau maju bukan mau mundur. Sedangkan Fuso yang nggak ada supirnya aja pun mau maju terus dengan kami orang. Kami bukan ada masalah itu nggak campur kami. Hanya dengan kami klarifikasi kami perkataan itu sangat jahat dan sangat kejam. Melukai Kami hati banyak manusia. orang. Daripada semua seluruh kami menyerang kami perwakilannya. Dan kami tidak bikin keributan. Ingat, kami orang berpendidikan, orang yang punya etika, Terima kasih. kami izin dari RT. Yang Bapak Sipari yang proses tadi mobil kami lewat nggak lancar kami juga izin dulu. Iya. Karena punang ngaben di itu ini RT dan pulang. Kadang sebelum Bapak Sipari kami gelok itu langsung dah. Kayak Bapak Sipari rakyat dia berbangun rumah di radio. Jangan dibawa sebenak kata kami punya etika tuh langsung dulu. Oke silakan. Karena tanpa sadar deh kita berteman di Facebook. Ternyata Berteman di Facebook kita. Gitu loh. kami pun bukan orang buruk. Sejak apa bukan nggak ada hak kami mau mengkasari artinya melakukan kekerasan samamu dengan fisik nggak ada di jalannya. Jadi Hanya kira-kira ada yang mau kau bilang deh? bilanglah. Iya kak, aku minta maaf ya kak ya sebesar-besarnya buat orang kakak yang udah datang ke sini. Mungkin orang kakak ada saudara orang kakak di dalam kecelakaan itu. Aku minta maaf udah bikin video ngomong kasar di Facebook kak dan diviralkan semua orang kak. Aku minta maaf kak.
memang pribadi aku memang ada masalah sama Bapak Uda waktu itu, dan udah kejadiannya kami sampai ke pengadilan. Tapi mungkin itu spontan dan iblis mungkin lagi ada mungkin di batin, bukan Kak. Makanya aku spontan tahu kabar itu di Facebook, aku langsung bikin video siaran langsung dan bikin status. Memang aku memang kasar kali aku ngomong kayak gitu Kak, tapi mengingat Bapak Uda ini sama aku pas hamil mau ditabrak sama rasnya. Udah itu nggak usah kau ingat lagi, udah nggak usah kau ingat lagi, udah. Bukan nggak mau cerita. Iya, udah nggak usah kau ingat lagi tuh deh. Makanya kau belum damai dengan hatimu. Udah, jangan lagi kau ingat itu. Maafkan Bapak Udamu itu. Itu mau kami itu. Kematian Bapak Uda ini sama kematian anaknya gak belajar menang, lebih menang dari masalahmu. Iya. Udah aku bilang, seandainya kau jual rumah ini 5 miliar, kau kasih sama mamanya, nggak akan mengobati hati mamanya. Enggak terbayar itu. Itu Tak loh. terbayar. Nggak terbayar, Damai nggak. hatimu kalau masih mengingat kesalahan Bapak Udamu itu. Gitu loh, Dek. Tidak ada tapi-tapian untuk perkara ini. Belajarlah kau berdamai dengan hatimu. Jangan kau ingat lagi kelakuan. Kalau kau ingat kelakuan Udamu, kau nggak menyesal dengan perbuatanmu. Ingat itu kata-kata. Tidak main-main buka itu. Bisa kau bayangkan melihat putih aja aku merinding. 3 berjejer seperti anak kecil. Satu tiba Bapak Udamu itu dibuka. Nangis aku lihat di Facebook. Iya. Sakit banget loh itu. Jangan lagi kau ingat itu. Udah. Itu maksudku itu yang andainya siapapun nanti kau tempat Bapak Udamu, inang Udamu itu minta maaf, jangan kau ingat, jangan lagi kau ingat. Tapi kalau ku ingat, jangan itu lagi. Berarti belum bersih hatimu memaafkan Udamu. Tutuplah. Dia pun sudah nggak ada kan Iya, ya. dia sudah tidak ada. Dua kali kita berucap kata kasar sekasar apapun dia nggak akan dengar lagi. Percuma juga malah lu menjadi korban bullying Kalau dia orang. udah selesai tugasnya, udah. Tinggal kita, tinggal kamu. Tapi kalau dengan besar hati kau mau minta maaf, orang akan salut sama lu. Udah, jangan lagi ingat-ingat yang kejadian. Sadok, kau minta maaf dengan setulus-tulusnya dengan hatimu. Kalau enggak, kau bisa rusak dengan hatimu sendiri. Itu loh. Tadi Viraku yang minta maaf tadi itu kami lihat. Ini belum tulus, belum. Nggak ada tapi-tapinya deh, nggak usah bertapi-tapi deh. Yang berapa ini tidak, karena tidak ada bayaran, tidak ada upeti, tidak ada konsekuensi. Masalah kasih, masalah memaafkan itu tidak ada. Ku kasih kau, ku lain kau. Kasih aku, ku kasih kau. Nggak ada yang seperti itu. Semuanya ikhlas dari hati. Rugi untung tidak diatur di sini. Dan nggak ada bayaran yang pantas untuk kematian ini. Nggak ada bayarannya. Nggak bisa dibayar. Itulah. Pak, besok aku dengar besok apanya. Ya, kalau Syaratnya. memang apa aku situlah minta maaf Kak. Tak Minang Uda itu. Hatimu duduk. Memang aku tenangkan sama dulu, Minang ya. Uda itu pun nggak ada yang masalah, cuma sama Bapak Uda ini karena Bapak Uda ini mengambil surat PBB kan, itu teringatnya kan Kak, PBB rumah ini itu aja ya Kak. Jadi aku pun jadi memang agak jengkel sama Uda ini. Dan aku meminta maaf lah Kak sama keluarga aku besok. Dan ku singgahkan, tapi kalau memang penyambutan orang itu sama kayak mana ya Kakak lihatlah nanti kayak mana tadi ku oleh nemu dia itu. Itu resikonya juga. Oh, iya. Dan saya Kalau bilang, memang "Nggak kau ada." berani datang dan apapun perbuatan mereka, mereka semua masyarakat Siantar ini pasti dukung lu. Iya. Dan nggak usah jauh, nggak usah ngomongin Karena mereka. nggak ada lagi di atas kata maaf. Saya aja berapi-api datang ke sini, marah, emosi. Iya. Nggak selera aku makan beli malam. Kok bisa ada manusia kayak gini ya? Tadi kami sebenarnya udah marah sebenarnya. Apalagi mereka. Oh, Ada mewakili Karena nasihati bukan lembaga wartawan. oke juga. ala nih adong do nakin nirti mareda emosi nami. Mulo daong do nakin ngau bersik ka koto. Baga ni rupami alai babam omang. Bersik. Ceramah. Aku toh salah satu keluarga korban. Layak usia Prijon Saragi itu korban. Dan tadi toh biar tahu itu ya, di teleponnya aku dia lagi di Polres sekarang melaporkan itu. Biar tahu itu.
Jadi memang gak ada maaf sebenarnya Tok, sama itu. Tahu. Dan ternyata juga itu pernah bermasalah sama adekku. Monica Silalahi. Itu adekku juga. Pernah juga itu bermasalah katanya. Kakakku Priska Paulina Silalahi, kakak angkatmu, dia Gata. Dia aja jijik nengok itu. Kok kayak gitu? Biar tahu itu. Nakinau live ibarat toho. Walak ko nakipisangin enek walak ko si benarna. Si botoho. Tapi itulah emosi. Tapi Sebotol. kalau dengan hatimu yang bersih kau mau minta maaf sama yang undang. Iya. Semua itu pasti tertutup. Sanggup kau membilang karma is apa? Sedangkan aku menengok otak-otak nggak sanggup, mau nangis tahu, nangis. Dan itu bahasa Saya botoho. terima kasih Puso itu Iya. asli ngeri loh itu. Ngeri. Jadi Puso itu adalah bencana di kota Siantar. Seharusnya mesti dikurang kau bikin setengah halaman pernyataan maafnya. Botoho. Ngeri. Ini duka Siantar Simalungun, tapi sanggup kau berkuar-kuar di atas penderitaan orang sampai kau bilang tah apa lagi jang ni rohamu. Amang, opung, anggo portibo dosa sebentar nih, sesaat. Kau ada ketemu laki panik di lain Botoho. mulutmu harimau. Wah, mau ulu putar ulu si ini gua putar tarik tuh di ring. Ya. Jadi triplek kamu tarik tuh di ring. Kemudian orang lain datang bersukaria bilang. Ya. Martopak-topak ami. Ore, ngamate bimon si panita berat truk. Kayak mana perasaan keluarga? Tapi itulah doa kami tetap untuk Borum yang terbaik. Jangan meniru sifatmu. Ya, Borum itu sehatlah panjang umur. Amang hidang ibu ahai. Si botol lungut deh. Sama kayak anak-anak Dah. juga itu bilang. Ya, nggak sama tahu itu nggak ada apa-apa. Ya, itulah doa kami untuk Borum itu. Allah yang goho, biarlah nanti Tuhanlah yang memaafkan kau. Tuhanlah yang menghakimi kau pun Tuhanlah. Saya botoho. Sebenarnya aku udah geram kali, geram. Saya botoho, geram. Tong malani pisang nakini, botoho, pisang Madagaskari. Kalau mau ikut tadi sesangkar. Ngani ngeronakin. Saya botoho. Mobil panggil bertapa. Tapi siap-siap aja lah Ya. dia menyamperin kau. Ladenilah dengan Adil hormat. Ya. hormat. Bukan mungkin nggak kami aja yang nyamperin. Enggak kami. Ini masih sedikit sebagian ini. Siap lah. Dan syukur-syukur kami masih mau kasih. Ini deh, kami besok ada rencana kami untuk mengapakan Penggalangan dana. penggalangan dana itu dari hati kami ya, bukan kami bilang mereka tidak mampu, bukan. Tapi rasa solidaritas kami Kami itu, rasa ikut berduka. iya, kami ikut berduka. Dibandingkan kehilangannya itu, kurasa yang kami lakukan itu belum apa-apa. Dan gak akan bisa mengobati Enggak. lukanya, percaya. Enggak bisa. Jadi kami itu, kami bukan siapa-siapa loh, Dik. Kayak kau itu Bapak Dami. Itu kami enggak, kami hanya karena di Facebook rasa kemanusiaan, rasa kepedulian kami yang tinggi. Empati aja. Nah, kami lakukan itu besok di Sutomo Food Court, biar tahu. Jadi apapun yang kau lakukan, apapun yang sudah kau lakukan, minta maaf kau sama Tuhanmu, minta ampun kau sama Tuhanmu. Semoga Tuhan tidak mendengar itu. Dan begitu dunia kena mati. Dan deh, Jangan sampai ini jadi dosa turunan buat. iya, gak baik. Putuskanlah mata rantai dendam keluarga kalian itu, putuskanlah di sini. Jangan sampai lagi seperti anakmu mengikut anakmu sampai kapan? Ini Kau yang menderita loh. momen terakhir bilang. Iya. Iya, nggak ada lagi. Nggak ada harga yang lebih pahit daripada kematian. Kalau sakit bisa diupayakan sehat, jatuh bisa diusahakan bangkit. Kalau mati selesai sudah. Tidak ada itu harga yang paling pahit. Ya Allah. Perpisahan di atas perpisahan. Seperti yang dikatakan di firman Tuhan itu, ikut jalommu doson nabi naimmu, akan kau minta sesuai dengan imbalan yang kau perbuat di dunia ini, baik sama keluarga, baik sama orang tua. Ini nanti hukum karma akan berjalan ke anakmu. Anakmu nanti yang akan mengapimu. Mati apiku. Ya Dek ya, kami di sini mewakili masyarakat Kota Pematang Siantar Simalungun, minta samamu, tolonglah, cukup, selesaikan Redakan masalah amarah keluarga. kami dengan kelakuan. Redakan amarah kami. Kami sangat marah kami. Kami tidak makan satu malam ini kami gabut. Padahal hujan haba-haba loh. Hujan haba-haba. Itulah rasa kepedulian kami.
Yang terkejutnya, Siantarmen itu terkenal di mana-mana. Gak ada orang dulu ya, sebejat ini rasanya. Kita nggak usah ngomongin yang berkeluarga. Ngomongin antar agama aja kita saling mengasihi. Iya, saling mengasihi. Yang paling terkenal di Siantar ini saling menghargai kan? Toleransinya tinggi. Habis tiba-tiba tahun 2020 begitu gilanya muncul Mama Stefani. Waduh, sangat tercoreng Siantar ini, sangat tercoreng. Ini kewajiban kita untuk menjaga hati, menjaga mulut, menjaga lisan, menjaga kaki, menjaga tangan. Itu kewajiban kita. Ya, Mama Stefani ya. Iya. Jadi Ini ke depan itulah belajarlah berucap. Karena kalau sakit itu belum tentu maaf itu bisa menyembuhkan luka orang kan, belum tentu. Makanya belajarlah beli ini. Jadi tadi yang kau bilang mungkin besok kau mau ke sana, saya coba jempol dulu ke sana. iya, apapun yang dilakukan mereka terima saja. Tidak akan kau dipukul. Tidak akan. Tidak akan kau dipukul. Kalau ditolak udah pasti. Kalau ditolak itu pasti. Tapi namanya kecewa mereka. Kalau Apa aja kecewa yang bukan siapa-siapa. Apalagi ngomongin mereka. Akan matusa dulu. kalau masih Kristen ya kak, harus tahunya buah-buah kasih itu. Itulah. Udah Kak Ika? Udah? Jadi Lai pun sebagai kepala rumah tangga kan, lainnya nakoda rumah ini. Tapi bukan tentu semua kau megang. Bisa kalian bertukar pikiran. Tapi kalau yang nggak baik, kau tegur. Aku tadi kemari, enggak aku ikut. Siapa tahu nanti kalian bawa kesilapan, makanya aku ikut. Aku bertanggung jawab. Bukan malah kita dukung kalau apalagi untuk masalah seperti yang itu kejadian ini kan. Di situ bukan kesalahan dia, kesalahan lain. Bisa itu lolos. Jadi aku minta malahin, apalagi bapak-bapak baru kan, bapak muda, belajar ke depan untuk jadi lebih baik lagi. Jangan kita yang jadi dikendalikan istri, jangan. Minta pendapat istri bisa, tapi bukan istri yang menjadikan itu. Kita sebagai laki-laki yang harus menjadikan itu. Yang baik lah ya. Kalau masalah kebandalan lah, bapak-bapak nggak usah cerita. Cuma capek makan asam gunung. Itulah, belajarlah dari kejadian ini. Ya. Karena kakak Iwan umur minggu lah. Jadi gitulah. Berubahlah. Ya, permisilah kami ya, Nenggolan. Ya. Kenapa lo belum ada bikin ternyata? Itu baru juga. Iya. Itu baru juga. Enggak. Sedikit mau dari apa omonganmu? Sedikit mau kami kenal.